menguji adanya oksigen dan karbon dioksida, kita menggunakan bahan-bahan sekitar yang ada di sekitar kita, ya. Kita menggunakan salah satunya adalah untuk menguji oksigen, kita menggunakan hidrogen peroksida. Nah, jika tidak ada hidrogen peroksida, kita bisa menggunakan pemutih ini, Venice ya. Kalau Venice itu dia mengandung hidrogen peroksida sebesar 5%. Kemudian kita juga menggunakan katalis berupa kalium permanganat, atau misalnya kita nggak ada, kita menggunakan PK. Nah, kemudian untuk uji karbon dioksida, kita bisa menggunakan cuka dapur yang ada di sekitar kita. Kemudian juga kita menggunakan soda kue, ya. Soda kue juga ada di sekitar kita yang mudah dipahami. Kemudian alat-alatnya, kalau misalnya ini tidak ada alat-alat di rumah, bisa menggunakan gelas di rumah. Yang saya gunakan adalah Erlenmeyer dan gelas kimia. Kemudian satu lagi kita menggunakan untuk menguji, kita bisa menggunakan stick yang berasal dari kayu. Baik, kita mulai untuk percobaan yang pertama. Untuk uji oksigen, ya, kita akan membuat dengan melarutkan hidrogen peroksida yang dalam hal ini dibantu atau diganti oleh pemutih Venice. Hidrogen peroksidanya itu sebesar 5%, kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer secukupnya, kira-kira ya, ini kira-kira 100 ml. Kemudian setelah itu kita masukkan katalis berupa kalium permanganat yang sudah sedikit saya encerkan dengan air, sedikit saja. Setelah itu langsung kita tutup. Kita tutup sebentar supaya lebih rapat. Saya tambahkan dengan tisu. Kita tunggu sebentar agar oksigen itu terbentuk. Kemudian kita uji dengan bara, ya. Nah, untuk menguji adanya oksigen berarti api akan menyala di tempat oksigen itu berada. Artinya kalau kita masukkan bara api, kita menggunakan bantuan lilin di sini, ya. Kita buat bara sambil menunggu. Kalau baranya masih menyala, artinya di dalam sini terdapat oksigen. Kita coba ya, ini bara, kita barakan, kemudian kita masukkan ke sini. Ternyata masih menyala, ya. Masih menyala. Ini karena tadi tutupnya tidak rapat, dia menyala. Ya, bara artinya tidak mati baranya. Nah, ini menandakan bahwa di dalam tabung ini terdapat oksigen. Ya, karena salah satu ciri adanya oksigen itu dapat menyalakan api. Nah, ini untuk percobaan pertama. Kita lanjutkan dengan percobaan berikutnya. Baik, sekarang kita melakukan uji adanya karbon dioksida, ya. Yang kita gunakan adalah bahan-bahannya adalah asam asetat atau kita pakai cuka dapur, kemudian natrium bikarbonat atau menggunakan soda kue, ya. Kemudian alat yang kita gunakan adalah Erlenmeyer. Kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Dan ini gelas kimia. Ya. Kemudian langkah yang pertama, kita masukkan dulu soda kuenya ke dalam Erlenmeyer. Sedikit saja. Kemudian setelah itu, kita masukkan kurang lebih 150 ml cuka dapur ke dalam Erlenmeyer. Kemudian langsung kita tutup pakai penyumbat, ya, supaya karbon dioksidanya tidak keluar. Sambil menunggu, saya akan mempersiapkan bara yang dimana adanya karbon dioksida itu kalau api itu akan padam, ya. Kita coba uji, kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar supaya terbentuk karbon dioksidanya.
Kemudian kita coba buka penyumbatnya, kemudian kita masukkan bara yang ada di sini. Kita lihat ternyata bara apinya itu masih sedikit ya. Bara apinya itu akan lama-kelamaan itu akan mati karena di dalam ini terdapat karbon dioksida. Ya. Jadi baranya sudah mati. Ini menandakan bahwa terdapat karbon dioksida antara asam cuka dengan soda kue. Ya. Mungkin itu percobaan dari hasil uji coba tadi, bahwa reaksi antara hidrogen peroksida untuk menghasilkan oksigen itu dengan menggunakan katalis kalium permanganat, dia akan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen bisa dihasilkan dari penguraian hidrogen peroksida, ya, menghasilkan O2. Begitu juga untuk karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu bisa didapat dari asam cuka, ya, ditambah dengan soda, ya, natrium bikarbonat, dia akan menghasilkan karbon dioksida, ya, yang ditandai dengan bara api padam. Kalau misalnya oksigen tadi, baranya akan menyala, jadi tidak padam. Itu tadi dua percobaan tentang uji oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih.